Selepas pengkhianatan yang dilakukan Anies Baswedan dan bos besarnya Surya Paloh terhadap Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Demokrat mengambil dua sikap final. Mencabut dukungan untuk Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dan secara resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan atau KPP. Pilihan bagi Demokrat ada tiga. Pertama, bergabung secepatnya ke KKIR atau PDIP. Dan kedua, tidak bergabung kemana-mana dengan memposisikan diri sebagai oposisi murni. Yang ketiga, membentuk poros keempat bersama P3 dan PKS. Yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Demokrat sempat emosional. Ya, wajarlah, karena apa yang dilakukan Surya Paloh, yaitu mengawinkan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, ini jelas-jelas menjegal kesempatan AHY selaku cawapres. Padahal, melalui surat yang ditulisnya, Anies menginginkan AHY kelak yang akan mendampinginya. Tetapi mandat yang konon diberikan Surya Paloh kepada Anies untuk memilih cawapres sesuai hatinya itu terbukti mandat ompong belaka. Nyatanya, Surya Paloh lah yang berkuasa menentukan Cak Imin buat mendampingi Anies. Ini masih menjadi pertanyaan besar. Mengapa Surya Paloh tiba-tiba memilih Cak Imin dan bukannya AHY? Padahal AHY adalah orang dalam KPP dan Cak Imin orang luar, bahkan sudah menjadi bagian dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR bersama Prabowo Subianto. Sebagai politikus dan bahkan kingmaker, Surya berkepentingan menggoyang koalisi lain sebagai pesaingnya. Latar belakang Nasdem, partai yang dipimpinnya, ini membajak para caleg potensial dengan gelontoran rupiah sudah menjadi kredonya di 2 pemilu lalu. Sehingga cara yang sama dilakukan untuk membajak Cak Imin yang dalam kondisi bagai layangan putus tali. Atau dalam konteks pacaran hanya di PHP Prabowo yang tak kunjung menikahinya. Di sisi lain, Surya melihat ke NU-an Cak Imin yang bakal menangguk suara penting di Jawa Timur. Pilihan tidak pada AHY atau Ahmad Heriawan lebih karena memenuhi rasa keadilan, sebab PKS akan tersakiti jika Surya lebih memilih AHY untuk pendamping Anies. Demikian pula sebaliknya. Maka Cak Imin ibarat mendapat durian runtuh, bukan sekedar durian dalam kardus dengan didapuk secara mendadak sebagai cawapres. Memang itu tujuannya. Belum bibir kering, sudah terdengar ada upaya meng-KPK-kan Cak Imin untuk kasus durian dalam kardus yang belum tuntas. Tujuannya apa? Ini tujuannya bukan menurunku Cak Imin, tapi sekedar membelejeti kelakuan Cak Imin di masa lalu yang mempengaruhi elektabilitas Anies. Ini semacam serangan balik terhadap Cak Imin. Siapa yang menyerang? Ya, pastilah orang-orang yang tersakiti. Kalau bagi Demokrat, pengkhianatan Anies dan Surya Paloh ini semakin memperkuat keyakinan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi yang selama ini dituduh mengobok-obok Demokrat dan bahkan mau merebutnya lewat tangan Muldoko hanyalah isapan jempol belaka. Bahkan di jalur hukum, Demokrat AHY tetap menang sampai di putusan Mahkamah Agung. Gimana? Masih mau menuduh Jokowi? Syukurlah, tidak ada pernyataan bahwa Jokowi berada di balik penjagalan AHY sekaligus menunjukkan sikap yang lebih dewasa. Ketika Surya dipanggil Jokowi usai penjodohan
Acakin alias Anies Caimin semakin memperkuat bukti bahwa Jokowi ingin mengetahui langsung duduk perkaranya. Mengapa pilihan itu yang diambil? Lalu, apa yang harus dilakukan Demokrat yang ketua umumnya dikhianati dan disakiti sedemikian rupa? Jawabannya adalah melangkah ke depan. Tidak usah terlalu larut dan hanyut di kubangan masa silam yang menyakitkan. Itu tidak akan selesai hanya dengan tangisan atau kemarahan saja. Harapan masih ada di depan. 3 kemungkinan bisa ditempuh, tetapi pilihan ketiga sangat seksi dan memungkinkan asalkan ketiga partai yaitu Demokrat, P3, PKS ini sepakat membentuk koalisi baru di luar 3 koalisi yang sudah terbentuk. Kuncinya ada pada P3 yang kini berkhidmat pada PDIP dengan menyatakan diri bersama partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri. Tetapi kebersamaan bisa goyah mengingat Sandiaga Uno yang kini menjadi bagian dari P3 digadang-gadang sebagai cawapres. Kalau bagi Sandiaga yang berkantong tebal, ini kembali menjadi cawapres bukanlah kemajuan. Ia harus naik kelas menjadi capres. Dan jalan menuju capres baginya kini benar-benar terbuka dengan turbulensi yang terjadi di tubuh KKP, di mana Demokrat yang merasa dikhianati tiba-tiba undur diri. AHY kini menjomblo. Bukankah ini kesempatan untuk membentuk koalisi dengan mengajak AHY? Kalau secara hitungan ambang batas presidensial threshold 20%, ketiga partai ini mencapai 20,5%. Artinya, mereka ini bisa membentuk poros keempat dengan komposisi Sandiaga Uno sebagai capres dan AHY sebagai cawapres. Nah, jika pasangan ini terbentuk, maka ada penyegaran dari peserta kontestasi Pilpres 2024 sebagai pasangan milenial yang ya bisa jadi ini menjadi nilai tambah. SBY sendiri selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mengungkapkan adanya tawaran membentuk koalisi baru yakni gabungan Demokrat, PKS, dan P3. Tawaran itu menurut SBY disampaikan oleh salah seorang menteri aktif di Kabinet Indonesia Maju, pimpinan Presiden RI Joko Widodo. Jika tawaran itu memang sudah ada, ya tinggal dimatangkan saja pembentukan poros keempat itu karena sangat memungkinkan baik dari sisi misi visi maupun cuan, ya kan? Ingat, Sandi itu pengusaha muda berkantong tebal yang bisa mengajak bohir lainnya bergabung. Kalau bagi pemilih, ini semakin banyak pilihan berarti semakin banyak alternatif yang berarti akan semakin baik. Mereka tidak semata-mata dihadapkan pada pilihan orang-orang tua dan manula yang akan mereka jadikan sebagai pemimpin nasional.